Ada sesuatu yang tenang dalam berjalan tanpa terburu-buru. Kaki menyentuh tanah dengan penuh. Nafas mengikuti ritme tubuh. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang dipaksakan. Hanya langkah, satu persatu. Mungkin terlihat lambat dari luar, tapi di dalam ada keutuhan. Ada kehadiran yang tidak terfragmentasi. Hari ini kita tidak akan membahas cara mencapai sesuatu lebih cepat. Kita hanya akan duduk sebentar dengan kenyataan bahwa hidup yang bergerak pelan seringkali adalah hidup yang benar-benar bergerak, bukan ilusi gerak, bukan hiruk-pikuk yang ternyata hanya mengulang tempat yang sama. Ini tentang langkah yang membawa. Kita hidup di zaman yang menghargai kecepatan, hasil cepat, pencapaian instan, pertumbuhan eksponensial, dan tidak ada yang salah dengan itu selama itu nyata. Tapi yang sering terjadi adalah kita bergerak cepat tanpa arah. Kita sibuk tanpa tahu untuk apa. Kita capek tapi tidak sampai kemana-mana. Itu bukan masalah motivasi, bukan juga masalah teknik. Itu hanya manusia yang kehilangan kontak dengan langkahnya sendiri. Hidup yang sehat bukan hidup yang sempurna. Bukan hidup tanpa jatuh, tanpa lelah, tanpa kebingungan. Hidup yang sehat adalah hidup yang tahu kapan melambat, kapan berhenti, kapan melanjutkan, dan tidak merasa bersalah karena tidak selalu berlari. Ada hari-hari di mana kamu produktif. Ada hari-hari di mana kamu hanya bisa bertahan. Keduanya adalah bagian dari proses yang sama. Keduanya membawa. Yang membuat kita patah bukan kenyataan bahwa hidup naik turun. Yang membuat kita patah adalah ekspektasi bahwa hidup seharusnya selalu naik. Itu tidak realistis. Dan ketika kita memaksakan diri untuk terus naik tanpa memberi ruang untuk turun, kita tidak tumbuh. Kita hanya menekan. Dan yang ditekan suatu hari akan meledak atau mati rasa. Hidup yang matang adalah hidup yang tidak takut melambat, tidak takut mengakui bahwa hari ini adalah hari yang biasa saja. Dan itu sudah cukup. Ambisi itu baik, tapi ambisi tanpa dasar adalah kegelisahan yang diberi nama indah. Kamu bisa ingin lebih, kamu bisa ingin tumbuh. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah kamu ingin tumbuh atau kamu hanya ingin kabur dari apa yang ada sekarang? Karena keduanya terlihat sama dari luar, tapi dari dalam sangat berbeda. Yang satu adalah gerakan, yang satu lagi adalah pelarian. Hidup yang utuh bukan hidup yang memilih antara ambisi atau penerimaan. Hidup yang utuh adalah hidup yang bisa memegang keduanya tanpa kontradiksi. Kamu bisa bekerja untuk sesuatu yang lebih besar sambil menerima bahwa hari ini belum sampai di sana. Kamu bisa bergerak maju sambil mengakui bahwa kamu juga butuh istirahat. Itu bukan kelemahan, itu hanya kejujuran. Integrasi bukan kompromi. Integrasi adalah menghormati semua bagian dari dirimu. Bagian yang ingin maju, bagian yang butuh diam, bagian yang ambisius, bagian yang lelah. Semua itu nyata, semua itu boleh ada. Dan ketika kamu berhenti menekan salah satunya, kamu berhenti merasa terpecah. Kamu mulai bergerak sebagai satu kesatuan. Dan gerakan itu, meski pelan, jauh lebih kuat daripada lari yang terfragmentasi. Mari kita bicara tentang keputusan kecil, bukan keputusan besar yang mengubah hidup. Hanya keputusan yang kamu buat setiap hari tanpa terlalu memikirkannya. Apakah kamu bangun dengan terburu-buru atau bangun dengan sadar? Apakah kamu makan sambil scroll atau makan dengan hadir? Apakah kamu bekerja karena ini yang perlu dilakukan atau bekerja sambil memikirkan 100 hal lain? Ini bukan soal produktivitas. Ini soal apakah kamu benar-benar ada di dalam hidupmu sendiri. Karena kamu bisa produktif
dan tetap tidak hadir. Kamu bisa menyelesaikan banyak hal dan tetap merasa kosong. Itu tanda bahwa kamu sedang bergerak tanpa kontak. Langkah pelan bukan berarti tidak punya tujuan. Langkah pelan berarti kamu tahu kemana kamu melangkah. Kamu merasakan tanah di bawah kakimu. Kamu tidak kehilangan dirimu dalam prosesnya. Dalam konteks pekerjaan, ini berarti kamu tidak hanya mengejar hasil. Kamu juga menghormati prosesnya. Kamu tidak hanya ingin uang, kamu juga ingin cara mendapatkan uang itu tidak menghancurkan kesehatanmu, hubunganmu, atau kewarasanmu. Itu bukan idealis, itu hanya dewasa. Karena apa gunanya sampai ke tujuan kalau kamu sudah tidak utuh lagi ketika tiba? Uang adalah bagian dari hidup, bukan inti dari hidup. Kamu butuh uang untuk hidup dengan nyaman, untuk memberi ruang bagi dirimu dan orang yang kamu cintai, untuk tidak terus-menerus khawatir. Itu normal, itu manusiawi. Tapi uang tidak datang karena kamu terburu-buru. Uang datang karena kamu konsisten, karena kamu hadir dalam apa yang kamu lakukan, karena kamu membuat keputusan dari tempat yang jernih, bukan dari panik. Orang yang bergerak dengan tenang seringkali melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang yang bergerak dengan chaos. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih hadir. Ketika kamu tidak terburu-buru, kamu punya ruang untuk berpikir. Kamu punya ruang untuk mempertimbangkan. Kamu tidak mengambil keputusan hanya karena tekanan. Kamu mengambil keputusan karena itu masuk akal. Dan keputusan yang masuk akal dalam jangka panjang selalu lebih menguntungkan daripada keputusan yang reaktif. Ini bukan strategi, ini hanya cara hidup yang lebih sehat. Dan hidup yang lebih sehat secara alami membawa hasil yang lebih baik. Bukan karena kamu mengejar hasil, tapi karena kamu tidak lagi menghalangi dirimu sendiri. Sekarang, kalau kamu merasa ini masuk akal, kamu boleh tekan tombol suka. Bukan karena kamu harus, Tapi karena ini cara sederhana untuk menandai bahwa ada sesuatu di sini yang relevan untukmu. Dan kalau kamu ingin terus mendengar refleksi seperti ini, kamu bisa berlangganan. Bukan untuk mengikuti, hanya untuk menemani. Ada orang yang hidupnya terlihat sibuk tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Ada juga orang yang hidupnya terlihat biasa tapi dalam 10 tahun mereka sudah jauh. Perbedaannya bukan usaha, perbedaannya adalah arah, adalah konsistensi, adalah kehadiran. Kamu tidak perlu melakukan hal yang luar biasa setiap hari. Kamu hanya perlu melakukan hal yang tepat dengan cara yang utuh secara terus-menerus. Itu saja. Kedengarannya sederhana, tapi kebanyakan orang tidak melakukannya. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka terlalu sibuk berlari sampai lupa berhenti sebentar dan bertanya, apakah aku masih di jalur yang benar? Relasi dengan pekerjaan, dengan uang, dengan ambisi, semuanya menjadi lebih sehat ketika kamu tidak lagi mengejarnya dari tempat yang kosong. Ketika kamu tidak lagi merasa bahwa hidupmu baru akan dimulai kalau kamu sudah punya ini atau itu. Hidupmu sudah dimulai sekarang. Dan cara kamu menjalani sekarang menentukan bagaimana nanti akan terasa. Kalau kamu menjalani sekarang dengan terburu-buru, nanti juga akan terasa terburu-buru. Tapi kalau kamu menjalani sekarang dengan hadir, nanti adalah kelanjutan alami dari kehadiran itu. Kamu tidak perlu menunggu sampai semuanya sempurna untuk mulai hadir. Kamu hadir dulu, baru semuanya mulai masuk ke tempatnya. Berhenti sebentar. Tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak perlu memikirkan apa-apa. Hanya duduk di sini, di mana kamu sekarang berada. Rasakan napas masuk dan keluar. Tidak perlu diatur, hanya dirasakan. Tanganmu di mana? Kakimu menyentuh apa? Suara apa yang ada di sekitarmu? Kamu tidak perlu mencari kedamaian. Kamu hanya perlu berhenti sebentar dari pencarian itu. Dan dalam berhenti,
kamu mungkin menyadari bahwa kamu sudah ada di sini, utuh, tidak kurang apa-apa, tidak perlu menjadi siapa-siapa, hanya ada. Aku di sini, ini cukup, ini sudah bergerak, meski pelan, ini membawa. Tidak ada yang perlu diperbaiki sekarang, tidak ada yang perlu diselesaikan. Kamu boleh hanya hadir, hanya mengakui bahwa kamu masih di sini, masih bernapas, masih hidup, dan itu dalam dirinya sendiri adalah sesuatu. Bukan sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang utuh. Kamu tidak perlu menjadi versi yang lebih baik dari dirimu untuk layak hadir. Kamu sudah layak, sekarang, apa adanya. Orang yang belajar bergerak dengan pelan tidak kehilangan momentum. Mereka hanya kehilangan ilusi bahwa momentum itu harus terlihat dramatis. Dalam 5 tahun, mereka melihat ke belakang dan menyadari bahwa mereka sudah sangat jauh. Bukan karena mereka sprint, tapi karena mereka tidak berhenti. Mereka tidak terbakar habis di tahun pertama. Mereka tidak patah di tahun kedua. Mereka hanya terus berjalan dengan ritme yang bisa mereka pertahankan. Dan itu dalam jangka panjang mengalahkan segala bentuk kecepatan yang tidak berkelanjutan. Hidup menjadi lebih koheren, keputusan menjadi lebih jelas, relasi menjadi lebih stabil. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu tidak lagi membawa chaos ke dalam setiap situasi. Kamu datang dari tempat yang lebih tenang, dan orang merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka merasa lebih aman di sekitarmu, karena kamu tidak reaktif. Kamu tidak terbawa arus setiap saat. Kamu punya pusat, dan pusat itu, meski tidak terlihat, membuat segalanya di sekitarmu lebih stabil. Relasi dengan uang juga berubah. Kamu tidak lagi panik setiap kali ada pengeluaran tak terduga. Kamu tidak lagi merasa bahwa hidupmu akan runtuh kalau bulan ini tidak sempurna. Kamu tahu bahwa hidup punya siklus. Kamu tahu bahwa kadang naik, kadang turun, dan kamu tidak membuat keputusan besar dari tempat yang rendah. Kamu tunggu sampai kamu lebih jernih, dan keputusan yang kamu buat dari kejernihan itu hampir selalu lebih baik daripada keputusan yang kamu buat dari kepanikan. Itu bukan strategi finansial, itu hanya kematangan emosional. Tapi efeknya sangat nyata. Ini bukan akhir dari sesuatu. Ini hanya satu titik dalam perjalanan yang terus berjalan. Kamu tidak perlu mengubah seluruh hidupmu setelah mendengar ini. Kamu hanya perlu mengingat bahwa langkah pelan itu sah, bahwa kamu tidak perlu terburu-buru untuk membuktikan bahwa kamu bergerak. Kalau ada satu kata yang muncul untukmu setelah mendengar ini, tulis saja di kolom komentar. Satu kata, apapun itu, tidak perlu penjelasan, hanya tanda bahwa kamu hadir di sini. Video berikutnya akan tersedia untuk kamu. Tidak ada urgensi, tidak ada tekanan, hanya kelanjutan dari percakapan ini. Kamu bisa kembali kapanpun kamu siap, atau tidak kembali sama sekali. Keduanya baik-baik saja. Yang penting adalah kamu tahu bahwa langkahmu, meski pelan, sudah membawa, sudah cukup, sudah nyata.